Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Kak Zahra sudah hadir. Bisa langsung bergabung ya Kak? Minta bergabung, nanti saya approve. Biar tampil berdua nih. Kita tunggu ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. telat 15 menit ya. Saya ngejar-ngejar di jalan tadi. Ya begitu. Alhamdulillah ya. Terima kasih Zahra sudah hadir di sini di How to Get Through Depression. Semoga lancar buat saya udah nunggu. Insya Allah ya. Saya udah nunggu dari 2 minggu yang lalu ini mau ngobrol tentang buku ini ke Kak Zahra. Terima kasih teman-teman yang telah bergabung. Ini adalah kolaborasi kami. Saya dipertemukan dengan Kak Zahra ini waktu di acara Ashoka kemarin. Saya itu saya cerita sama istri ya. Jadi di belakang panggung itu ada satu orang gadis yang dia itu nyalami kami satu persatu dengan kalimat yang lembut dan seterusnya. Itu membuat saya terkesan gitu. Dan ternyata istri saya itu menyimak. Kan ada ya yang di grup ada yang nangis ya. Nah istri saya itu juga sama gitu, terharu dengan kondisi itu. Iya. Mana terus? Jadi saya terima kasih banget ini sudah mau hadir. Ya, saya juga terima kasih. Nanti sore juga ada acara ya? Kolaborasinya. Iya, nanti sore juga ada acara dan kebetulan juga di hari yang sama kan. Ya, sudah. Sama Mbak Zahro ya? Sama Mbak Zahro ya? Memang Merdeka Sampah tapi dengan anggotanya Pak. Kalau Mbak Zahro itu ketua umumnya atau ketua bidang Merdeka Sampah begitu. Oh iya. Iya, memang banyak yang tertarik pada aspek ini, termasuk saya itu kan karena saya apoteker, jadi saya itu tertarik sekali dengan sisi bagaimana Zahra itu bisa melewati sebuah masa dengan sadar dan tetap taat pada tata laksana terapi gitu. Jadi bukan kemudian frugal atau brutal ya, tapi by design memang diawasi oleh psikiater kan? Ya, memang harus telaten, sabar buat selalu rutin berobat ke psikiater dan nggak putus itu sebenarnya tantangannya. Betul. Jadi ini saya apoteker, saya ngundang teman-teman. Gimana? Jadi gimana? Ya, jadi nggak serta-merta terus putus berhenti berobat dari psikiater. Tetap harus kita juga sendiri yang aware sama keadaan. Terputus ya Pak? Jelek sinyalnya ya? Iya, terputus tadi. Iya. Jadi saya itu Zahra ngundang teman-teman apoteker untuk ikut gitu. Maksudnya ini ada terapi alternatif non farmakologi yang secara sadar bisa mengurangi faktor-faktor risiko ketergantungan pada obat. Ini menarik sekali. Terima kasih sudah bergabung sekali lagi. Terus ini saya mau ceritakan dulu sedikit ya tentang satu buku yang akan kita bahas hari ini. Nah, nanti saya minta pendapatnya Kak Zahra, sekaligus saya minta Kak Zahra untuk cerita kepada teman-teman di sini tentang bagaimana perjalanan Kak Zahra menemukan waras
berkebun, lalu bagaimana rencana-rencana Kak Zahra ke depan. Gitu ya, Kak? Oke. Oke, Pak Arius, saya simak dongengnya ini sepertinya seru banget. Iya, saya dongeng ini ceritanya. Jadi teman-teman, ini adalah buku yang berjudul The Gardener, edisi bahasa Inggrisnya. Kalau edisi bahasa Koreanya ini adalah apa namanya? Taman Lydia. Saya belum dapat yang edisi bahasa Inggris. Jadi saya dapat ini buku preloved ya, buku bekas di Facebook. Nah, ini adalah gambar tentang bagaimana seorang Lydia Grace Quinn ini berkebun bersama nenek. Kemudian dia mendapati ayah dan ibunya itu ayahnya tidak lagi mendapatkan pekerjaan, kemudian ibunya juga yang awalnya menjahit baju ya, itu sudah tidak mendapatkan orderan. Terus kemudian ini gambarnya di sini. Lalu dia memutuskan si nenek itu, dan kondisi ini juga terjadi di ini Amerika pada tahun 1930-an ya, antara 1929 sampai 1939. Pada saat itu terjadi depresi berat di Amerika. Nah, si nenek itu meminta Zahra untuk bersama dengan paman. Tujuannya mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung oleh kedua orang tuanya, dan meminta Lydia untuk membantu pamannya di kota. Karena pamannya juga sedang mengalami masa sulit. Daya beli masyarakat turun, ekonomi melemah, dan seterusnya. Kemudian Zahra Zahra jadi Zahra ya. Maksudnya Lydia. Ya, Lydia kemudian berkirim surat. Nah, ini yang menarik ya. Ternyata ini si Lydia ini merasa tertekan, Zahra, ketika dia harus berpisah dengan orang tuanya. Lalu dia menulis surat kepada pamannya tentang isi hatinya. Termasuk dia mengatakan, saya tidak mengerti sama sekali soal membuat roti, tapi saya sedikit tahu tentang berkebun. Kemudian di perjalanan dia bercerita juga, dia menulis surat. Jadi dia melalui masa-masa tertekannya itu dengan menulis. Nah, ini suasana suram di kota saat itu. Sampai kemudian dia dijemput oleh pamannya itu tidak pernah tersenyum. Karena memang dalam kondisi yang sangat sulit. Ekonomi saat itu begitu sulit dan dia sedang berbisnis. Dan sebenarnya dia juga merasa berat ketika harus mengelola atau merawat keponakan. Nah, karena dia sendiri ternyata belum menikah. Nah, terus ini depresi dari wajahnya kan kelihatan ya. Kelihatan memang tidak pernah tersenyum. Jadi gloomy ya. Kalau ketika saya baca, saya diskusi dengan istri, salah satu niat dari neneknya itu nanti di belakang memang bagaimana membuat pamannya ini tersenyum. Nah, kemudian dia mulai belajar Lydia ini cara membuat kue, kemudian dia menemukan ada rooftopnya di bagian atas itu ada tempat yang belum dipakai. Sehingga dia berpikir untuk memakainya. Dia naik ke atas, ada rooftop seperti ini, tidak terpakai, kemudian dia menggunakan kaleng cangkir yang pecah, kaleng, pokoknya apa adanya yang ada di situ, kemudian digunakan. Nah, saat itu dia mulai melihat pamannya itu menaruh respect kepada si Lydia ini. Dan karena rumahnya atau tokonya itu menjadi berwarna. Kemudian banyak sekali tumbuhan-tumbuhan dan disinilah pamannya itu mulai tersenyum untuk pertama kali. Kalau sebelumnya ini namanya Emma itu karyawan pamannya itu nggak pernah senyum juga, sama kerja itu tertekan loh. Nah setelah Lydia datang dengan menanam bunga-bunga dan memang paling banyak bunga ya, bunga kemudian bunga kosmos, bunga marigold yang beberapa juga bisa dikonsumsi, itu mulailah ada keceriaan. Dan keceriaan ini menular. Bahkan orang-orang itu datang ke toko rotinya itu karena ada bonus bisa mendapatkan bunga. Ini ada seorang yang begitu
bahagia karena dia pulang membawa bunga dan membawa makanan. Ada hadiah. Ini sesuatu yang menarik. Dan orang-orang memberikan apresiasi. Jadi setelah dia di dalam mendapatkan roti, dia mengapresiasi. Oh, bagus sekali. Rame. Kemudian si Lydia ini semakin yakin bahwa pamannya itu akan tersenyum karena kelihatannya ekonomi pamannya itu membaik. Nah, sampai akhirnya pamannya begitu terkejut karena ruko apartemennya itu benar-benar menjadi sebuah taman yang sangat indah, dan memang ini dihadiahkan untuk pamannya agar pamannya itu tidak stres atau pamannya bisa tersenyum menikmati hari setelah bekerja. Tujuannya di situ. Nah, kemudian pamannya itu mulai tutup lebih awal, terus kemudian dia memberikan hadiah kepada Lydia dan menyampaikan surat bahwa ayahnya mendapatkan pekerjaan dan dia bisa pulang. Dan akhirnya berubah. Seorang paman yang begitu kaku, jauh dari keluarga, mendapatkan beban yang berat di kota, menjadi pribadi yang lembut. Dan misinya selesai. Misi untuk membawa senyum. Dia mengatakan di sini, the gardener tidak pernah mengenal pensiun. Itu satu quote dari Sarah Stewart dan David Small yang dituliskan di sini bahwa seorang gardener ini nggak pernah pensiun. Kalau saya merasakan yang ada di sini tuh, saya mulai mengurangi jam kerja saya, jam kerja di apotek. Saya tutup lebih awal karena saya belajar. Nah, kemudian saya bisa menyewa kebun untuk saya kerjain. Ceritanya gitu. Kalau yang saya. Wah, menarik Jadi saya banget. awal mula berkebun saya begitu, gitu. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan nanti kalau pesen ya di Amazon ya, atau cari di marketplace yang memang asli karena banyak yang bacakan. Nanti teman-teman kecewa karena hasilnya itu udah harganya mahal, hasilnya buruk. Jadi teman-teman, kalau saya menyarankan misalnya nggak ketemu yang asli bahasa Inggris, teman-teman nyari yang edisi Korea. Ini murah-murah. Ini kalau nggak salah harganya cuma di bawah 50.000 lah. Sedangkan kalau yang asli itu kan sampai 200-an. Kalau yang bajakan itu 130-an. Ini sedikit supaya teman-teman nanti kalau mau dapat buku ini dari gitu. Nah, jadi buku impor, terus Pak. Setelah buku impor banyak sebenarnya buku-buku reject, buku yang kayak apa ya, kayak X dari sekolah-sekolah internasional itu loh, itu banyak. Saya dapat banyak buku dari X sekolah-sekolah di Jakarta itu. Oke, ini saya sudah cerita tentang buku. Nah, sekarang kita mendengar bareng-bareng tentang bagaimana perjalanan seorang Zahra Samarah, ya betul ya? Iya, Pak, betul. Samarah dari Purworejo, kalau saya dari Purwokerto, melalui masa-masa yang penuh dengan rasa cemas dan tertekan. Ya, cemas, takut, sedih, campur Aduh, aduk lah ya rasanya. Allah. Silakan. Kami mendengarkan. Silakan cerita. Bagaimana perjalanan? Ya, sekali lagi saya terima kasih banget udah bisa berkolaborasi dengan keluarga Ornithoptera yang ternyata kita satu provinsi ya Pak, Purworejo, Banyumas, ya lumayan dibilang deket enggak, dibilang jauh juga enggak, sekitar 5 jaman ya Pak kayaknya kalau ke Banyumas. Betul. Juga tapi pesannya Sarah Stewart yang The Gardener itu merupakan bagian dari tidak pernah berakhir gitu ya. Itu kayak sesuai dengan prinsip Bapak. Kalau menanam itu merupakan bagian dari hidup. Nah, itu juga sama seperti saya. Kalau
Nah, Iya, berkebun, bener ya, bener, kemudian bener. ada yang hilang dari hidup gitu. Kita punya kesamaan misi ya Pak ya. Menarik banget ceritanya. Kayak lagi didongengin mau tidur terus kayak juga lagi lihat apa ya kejadian buku itu pada saat itu. Nah, Betul, betul. eh, Nah, saya melihat yang melakukan ini Zahra ini. Saya melihat yang melakukan ini Zahra ini. jadi itu semacam apa ya naskah teksnya skenario dan saya difilmkan gitu ya Pak ya jadinya ya. Betul, betul. Seperti itu, ya. Masya Allah. Oke, oke. Nggak pernah nyangka sebelumnya kalau ternyata juga ada kisah yang dikemas secara sederhana dan penyampaiannya itu juga nggak yang susah. Kayaknya kalau buat anak kecil atau orang awam gitu bisa lebih dapet nih maknanya. Ternyata berkebun bisa buat salah satu solusi untuk pemulihan dari depresi. Nah, yang paling menarik Betul. juga adalah saya dapatkan dari neneknya Lydia itu ada dukungan dari keluarga ternyata yang Betul, betul, melibatkan betul. cucunya suruh membantu pamannya sebagai posisi ponakan rela dikirimkan jauh-jauh ke kota ya dari desa kalau nggak salah membawa bibit bunga ya Pak ya dari desanya itu betul ya. Membawa begitu bunga, betul. Zahra juga suka Hmm. bunga ya? Nah iya suka bunga. Pamannya juga suka bunga juga ya dan yang paling Iya, betul, betul. apa ya kaget itu pas ada pembeli yang dia beli kue ya Pak ya di toko pamannya terus senang Beli kue, dapat bunga roti ya. gratis ya tersenyum ya Betul. itu juga Yang ini tadi ya. Anu apa? ya sama Betul. seperti Hmm. saya juga saat melihat bunga mengamati bunga tanaman itu rasanya seger banget. Nah itu Pak. Lalu kalau Hmm. untuk tadi pertanyaannya Perjalananmu, perjalananmu ketika mengalami sebuah masa cemas, perjalanan kemudian sampai kamu menemukan berkebun. perjalanan berkebun itu sebetulnya dari pertama itu minat dulu. Nah, pas sesi konseling di psikolog, psikolognya tanya, kamu sukanya hobi apa kalau di rumah? Kalau saya hobi melihat tanaman, kan baru melihat aja ya. Belum Ah, sampai yang iya, iya. eksplor ke menanam, mengembangbiakan, terus memperbanyak varian tumbuhan itu belum, cuma sekedar melihat tanaman saya suka gitu aja. Itu dari pertama bikin taman sederhana dulu yang tadinya tanaman hias di depan rumah. Sebentar, sebentar. Nah, terus oh ya, Enggak apa, ya silakan Pak. lanjut, lanjut. Oke. Nah, yang pertama dari tanaman hias dulu, terus dikembangkan ke tanaman yang bisa dikonsumsi orang rumah. Jadi yang dari gampang-gampang sih, kayak misalnya cabe itu kan memang setelah saya uji coba tuh cabe yang beli bibitnya di tukang kebun sama cabe yang bibitnya kita tanam sendiri dari cabai busuk di dapur. Hmm, saya keringkan, terus saya sebar bijinya itu ternyata lebih cepat tumbuhnya yang kita apa namanya olah sendiri bijinya daripada yang biji mungkin beli di toko tanaman itu ada masa expirednya kan dan dari apa namanya bibit yang kita beli dari tukang kebun itu lebih lama tumbuhnya cabenya itu. Nah ya udah berkembanglah dari tanaman hias terus ke tanaman yang bisa kita konsumsi. Lalu ada proses sharing juga dengan instruktur saya di pertanian di Rumah Sakit Jiwa Magelang itu. Jadi saya juga sebelumnya ikut terapi atau pembelajaran sederhana dengan
salah satu guru saya di vokasi pertanian. Nah, di situ baru saya mendalami bagaimana cara berkebun sederhana yang benar gitu. Terus ada juga sesi kayak misalnya klarifikasi ke psikolog dan psikiater. Kemarin saya tuh berkebun, terus rasanya tuh enak, terus overthinkingnya jadi hilang. Itu bener gak sih dok kayak gitu? Nah dokter saya membenarkan, ternyata bener overthinking kamu tuh bisa hilang dengan cara berkebun. Soalnya memang berkebun ini bisa mengurai pikiran-pikiran negatif kamu. Oh iya dok, soalnya pas saya overthinking nggak ngapa-ngapain tuh malah fokusnya tuh ke pikiran saya yang pikiran belum tentu terjadi gitu. Berarti besok kalau saya overthinking lagi saya berkebun aja ya dok. Iya Zahra betul. Terus dok saya kan males olahraga nih. Waktu depresi itu kan males banget namanya gerak ya Pak buat bangun dari tempat tidur itu males banget Pak kalau pagi ya. Rasanya bener-bener kehilangan minat buat ngapa-ngapain deh. Jangankan buat ngapa-ngapain ya, buat maksudnya aktivitas kayak bersih-bersih rumah lah. Nah, untuk merawat diri aja tuh nggak ada kepikiran sampai sana, Pak. Jadi, yang langkah awal itu sederhana ya udah berjemur kena sinar matahari kata psikiater saya gitu. Nah, terus ya udah dok saya ganti berkebun nih buat sebagai saya olahraga ya dok itu kan juga aktivitas fisik kan gitu. Ya nggak apa-apa gitu lakuin aja selagi kamu nyaman Zahra gitu. Terus selain berkebun juga tentunya tetap dengan pengawasan psikiater ada waktu itu 3 jenis obat yang saya dapatkan Pak. Antidepresan 2 dan 1, antidepresan 1, terus lalu anti cemasnya 1. Dan psikiater menambah apa namanya vitamin D. Jadi kan memang kalau orang cemas dia vitamin D-nya itu bisa buat apa ya namanya suplai buat anti cemasnya dia juga membantu. Terus sebagai juga buat penambah vitamin D dia yang dari eksternal ya kalau cahaya matahari kan terus penambahannya dari vitamin D itu. Nah, itu sih Pak kurang lebihnya perjalanan terapi berkebun di rumah sambil berobat ke psikiater untuk proses pemulihan dan apa ya masih struggle juga buat gimana caranya depresi ini tuh yang lalu-lalu nggak muncul atau kambuh lagi di kemudian hari. Kalau halo, terdengar ya? Iya Pak, ya aman aman. Ini apa? eh, kan itu benar-benar bisa langsung berhenti atau bertahap ini apa namanya pengurangan obatnya itu. Oh ya, saya menyampaikan ya pengurangan obatnya itu nggak yang langsung misalnya 1 bulan ini kamu minum 2 jenis obat, terus bulan berikutnya berhenti tuh nggak seperti itu. Jadi memang ada tahapannya. Misalkan bulan ini saya dosisnya waktu itu pertama kali minum untuk anti cemas 650 mg. Nah, untuk bisa turun menjadi 500 mg itu dibutuhkan sekitar 2 hingga 3 bulan. Nah, lalu dilihat juga gimana apa namanya perkembangan atau perbaikan kondisi saya juga. Apakah kamu lebih baik dari pas awal kemarin daripada pas sesi konseling yang sekarang gitu kan? Ya jadi bertahap dari yang tadinya 650 mg hingga minumnya 500 mg per hari. Jadi sekarang oh ya turun lagi 200 mg per malam terus jadi 100 mg per malam terus turun lagi jadi 50 mg per malam dan sekarang jadi 50 mg per
2 hari. Terus ya itu apa ya? Nggak yang gimana ya? Sebulan 2 bulan baru turun dosisnya. Jadi bisa kayak 3 bulan. Oh oke, besok kamu turun. Bisa juga 6 bulan baru kamu turun gitu. Jadi setiap orang kondisinya nggak yang sama seperti saya ya Pak tentunya. Dan sesi kemarin konseling terakhir dengan psikiater juga, oh gimana nih kalau besok dosis kamu dokter turunkan ya, berani kan yang 50 miligram per 2 hari? Oh ya berani dok gitu. Nah yang satu lagi yang menurut saya ya buat pencapaian saya banget ya, gimana enggak soalnya 2020 udah mulai minum antidepresan dan eh, 2023 bulan Agustus itu udah nggak minum antidepresan lagi. Jadi psikiaternya yang memutuskan, Zahra kamu antidepresannya berani ya, besok nggak saya resepkan lagi. Kalau kamu bisa melalui itu, berarti kamu hebat. Itu awalnya Wes. karena saya konsultasi ke psikiater tuh begini Pak, dok saya tuh minum yang obat malam, kan obat malam anti cemas Pak. Nah itu rasanya ngantuk kalau pagi, bikin saya males ngapa-ngapain, itu gimana ya Pak? Oh ya udah berarti. Jadi psikiaternya nggak tahu ya apakah nangkap masuk apa menangkap konsultasi saya. Soalnya itu psikiaternya berbeda Pak. Jadi karena pas psikiater utama saya nggak ada, beliau yang menggantikan gitu kan. Tapi kan ada riwayat rekam medisnya. Jadi ya udah gini aja, berarti yang antidepresan nggak usah diminum ya, di stop aja. Nah, gitu. Jadi alhamdulillah sekarang antidepresannya nggak saya minum. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Tapi juga pas saya dapat ilmu lagi dari pas psikiater utama saya nggak datang, kan ganti psikiater lagi Pak. Iya, iya. Ya, Tiga berarti ya? ganti psikiater. Ya gimana Pak? Berarti 3 orang, 3 psikiater ya, pindah-pindah gitu. eh ada berapa ya? Sekitar 4 atau 5. Karena psikiater Oh. utama nggak selalu praktik gitu ya. Pas ada halangan, jadi yang menggantikan 3 psikiater ini yang lain gitu. Nah, dapat ilmu dari yang psikiater lain lagi. Dok, kemarin kan kata psikiater utama saya nggak diresepin antidepresan, kok ini diresepin sih? Oh, itu pas butuh Oh, aja gitu. Tapi jangan oh, diminum ya, oh iya, soalnya iya. jangan diminum soalnya kalau pas kamu lagi semangat, kamu minum antidepresan, nanti semangatnya malah tambah aktif gitu. Oh, pantesan pas saya sebelum menemukan Hmm, psikiater yang utama yang saya cocok nih sekarang Pak di Magelang, pas psikiater di Purworejo itu malah saya tuh aktif banget gitu loh Pak. Minum antidepresan tuh malah yang nggak biasanya bisa mager ya? tidur. Malah kayaknya tuh Hmm, mau ngapain kayak ramai banget kayak aku mau semuanya dikerjain gitu. Jadi ini sebetulnya juga apa ya eksplorasi psikiater juga kita mana sih psikiater yang cocok untuk di kita gitu. Dan inovasi mereka tuh beda-beda setiap psikiater. oh iya, iya, iya. Wah, ini sulit sekali ini. Mencari mencari psikiater yang cocok itu ya. Terus gimana? Ya, terus oh kan terapi berkebun itu juga di screening dulu dari pihak RSJ-nya kan, dari perawat, terus psikolog, terus pekerja sosial juga. Nah, memang ada screening apakah pasien ini mampu untuk baca tulis, secara kognitifnya bagaimana, diajak bicara nyambung atau enggak gitu. Terus minatnya di mana Hmm, begitu kan. Nah, eh hmm. kalau berkebun sebagai terapi Ada. perilaku, gimana Pak? Oh, berarti anu ya, pasien itu diberikan kebebasan untuk memilih minat. Ada berapa minat? Oh ya, pasien diberi kebebasan, jadi ada sekitar 5 sampai 6. Ada Hmm, berkebun, lalu menjahit, boga, eh, pertukangan atau kayu, terus membatik, sablon, cuci motor,
sama apa lagi ya? Udah sih sepertinya Pak sekitar 8-an lah, 8-7 minat itu. Terus Zara milih berkebun. Ya, berkebun. Tapi itu sebelum berkebun udah ada terapi lainnya juga, Pak. Kalau berkebun itu sebagai terapi perilaku ya, Pak. Jadi sebelum terapi perilaku Ah, ada namanya TMS dan neurofeedback. Jadi terapi untuk otak gitu, Pak. Nah, selain farmakologi yang tadi saya sebutkan minum obat itu ya. Nah, ah. memang psikiaterku yang utama ini beliau itu psikiater ahli di bidang neuroscience gitu dan nggak semua provinsi ada gitu alat apa untuk terapi otak ini. Nah, setelah Luar terapi, biasa, keren. Terus, jadi ada sekitar 4 bulanan itu saya bolak-balik Magelang itu dilaju buat terapi otak itu, terus akhirnya untuk mengembalikan fokus lagi, jadinya ke terapi berkebun inilah, dan sampai saat ini masih konsisten untuk terapi juga di Rumah Sakit Jiwa Magelang itu. berarti ini kayak apa ya? Bagian dari terapi ya. Jadi secara sadar memang ini kayak intervensi bagi pengobatan ya. Ya, Intervensi bagi pengobatan. intervensinya macam-macam. Mm, Wah, menarik. Masya Allah. Terus ada lagi, ada lagi. Oh iya, apa Pak? Ya, misalnya sampai kamu ketemu waras berkebun itu kan sehat apa? Sehat jiwa, selaras. Tidak lupa semboyannya Betul. apa? Sehat. Kepanjangannya waras, sehat jiwa, dan fisik selaras melalui berkebun. Ah, iya itu. Sehat jiwa dan fisik selaras. Iya. Masya Allah. Nah, sekarang ini Zara, untuk rencanamu ke depan gimana? Rencana Kak Zara ke depan? Untuk Kalau rencana untuk Zara. rencana ke depan sih, kalau dari dalam warasnya sendiri bakal memperbanyak varian tumbuhan yang bisa ditanam di rumah ya, dan alhamdulillah saat ini udah kayak kemarin pas sesama finalis itu ada yang ngasih saya biji Pak dari Klaten punya Satya Farm. Nah, itu Oh, Mbak terong. Ika ya? Ya, Mbak Ika ngasih ke ibu saya. Ini Masya Bu, biji buat Allah. ditanam di rumah, Masya Allah gitu. Tapi saya belum sempat ngobrol sama Mbak Ika itu. Terus saya berterima kasih banget sih makanya buat Satya Fund juga udah menyumbangkan amal jariah ya. Kayaknya itu dari biji yang mereka tanam gitu, saya tanam di rumah itu udah tumbuh kecil-kecil, terus Nah, memperbanyak Masya Allah. ya, memperbanyak tanaman yang Hmm, bisa dikonsumsi di rumah kayak tomat, terong itu alhamdulillah udah, yang dari Asoka juga udah saya tanam biji-bijinya. Nah, kalau untuk eksternalnya saya pengen punya mimpi rencana gitu ya. Ya semoga terwujud sih, amin. Jadi waras amin. Apa berkebun sih? bisa buat bisa buat wadah sebagai penyintas depresi atau yang punya gangguan kesehatan jiwa. Nah, itu nanti saya bisa melakukan pendampingan secara online, misalnya gimana sih mau mulai Masya berkebun Allah. gitu. Nah, lalu juga ada rencana buat kan rooftop tempat ibu kerja saya itu masih gersang, terus ada lahan kantor ibu saya tuh yang nggak dipakai, yang nggak terawat gitu. Jadi pengen Sama nanti merambat ke dengan ini sana. tadi ya, sama ya. Oh iya betul, ada kesamaan dengan kamunya Lydia ya. Iya. Oh. Ya, dan juga kalau saat ini alhamdulillah ada satu dua tetangga kita udah barteran ini sih Pak, barter tanaman tetangga samping rumah. Anu, hambatanmu apa sih, Zara, terkait dengan ini? Atau ya fine aja semuanya beres Pak gitu? Atau ada sesuatu yang menurutmu akan menghambat
rencanamu itu ada apa? Untuk menghambat rencana ini ke depannya ya? Atau pas proses Iya. perjalanan mendirikan Waras, Pak? Rencanamu. Sebenarnya kan Mm-mm. kalau dukungan ya, aku lihat kalau nggak salah ada dari wartawan apa ya, wartawan mana ya, Oh iya, meliput waras berkebun ya. wartawan. Iya betul, kemarin Senin. Jadi wartawan dari konde.co, Pak, Nah, meliput. Mm-mm. hmm, Ya, itu hambatannya kalau dari segi cuaca dan apa ya, struktur tanahnya itu sih Pak, untuk kalau mau memperbanyak strukturnya, varian tanaman di rumah, itu jadi sekarang tanahnya kering, walaupun udah disiram oh, berkali-kali itu kok kayak kurang seger dan nggak hujan-hujan gitu kan. hmm, Nah, kalau untuk dari apa ya, yang lainnya sih mungkin kayak misalnya publikasinya sih Pak, tapi ini aku udah terbantu banget adanya ajakan dari kolaborasi sama Pak Arif Keluarga Ornithoptera buat teman-teman yang melihat kan nanti bisa jadi ada apa namanya inspirasi untuk healing tuh bisa juga dengan berkebun itu udah terbantu sih dengan adanya live EJ dari Pak Arif ini. Iya. bikin ini, bikin apa? Bikin pot gantung ya, pot gantung, telaten, harus sabar, menanam bunga. Iya, iya Pak, harus sabar. Merawat tanaman, telaten, nyiraminnya ya Pak ya, Pak Arif mungkin gitu juga ya. Rela panas-panasan ya Pak ya. Aduh, iya 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 iya. Jadi ini ya, mungkin kalau apa namanya, hambatan utama itu sebenarnya adalah mungkin dari diri kita sendiri ketika mau memulai ya Zara ya. Oh iya itu tentu dari diri sendiri. Untuk konsistennya terutama sih Pak. Ada pesan Zara untuk teman-teman yang ada di sini ya. Yang ada beberapa teman-teman, saya sih teman-teman yang terutama di ya parenting ya, aspek parenting, kemudian yang suka dengan kegiatan berkebun. Ada pesan untuk teman-teman yang ada di sini. Kira-kira oke, Zara lah. Pesan apa, Zara? Kalau saya sih pesannya apapun Atau yang sedang ajakan boleh dilakukan ajakan. ya. Ya, karena sekarang sedang kita berada di keadaan dunia yang nggak pasti ya Pak ya. Misalnya bahan pokok mulai Iki naik gitu kayak ya. mikir negara ya. Ya, mikir negara ya Pak. Negara aja nggak mikirin kita ya Pak. Aduh. Gimana? Malah tak potong. Sorry. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya itu, mulailah dulu dari hal yang sederhana. Kita nggak akan pernah tahu bagaimana proses yang kita jalani saat ini, yang kita rasanya berat buat memulai, buat konsisten prosesnya, seperti berkebun ini ya. Eh, apa ya, terus harus sabar gitu. Ternyata nanti Allah akan kasih suatu hadiah yang kita nggak tahu apa itu di depannya, yang kita nggak akan pernah sangka-sangka. Seperti persamaan mungkin kalau dalam kisah saya Pak Arif ya, yang harus apa ya bertahun-tahun mengkonsumsi obat antidepresan, terus harus sabar ikut terapi perilaku berkebun di RSJ Magelang dan uh, apa ya dari diri juga harus memulai di rumah konsisten berkebun juga itu ternyata akhirnya adalah dipertemukan oleh teman-teman sevisi melalui Asoka itu kan merupakan hadiah dari Allah juga. Nah, mungkin kalau buat teman-teman yang saat ini yang nggak berkebun juga atau yang suka melukis atau yang suka tata boga, terus menjahit
apapun itu ditelatenin aja prosesnya, nanti juga akan berdampak baik untuk dirimu sendiri gitu, Pak. Sebenarnya Zahra secara ini juga tidak menyengaja ya. Kamu ngerjain aja passionmu gitu. Kemudian ya teman rezeki datang sendiri ya. Iya, betul banget, Pak. Seperti kenalan baru kayak Pak Arif, terus dari Merdeka Sampah, dan ternyata banyak petani-petani muda itu jadi rezeki juga, Pak. Kan nggak pernah nyangka sebelumnya, kayaknya sendiri nanam-nanam begini. Ternyata banyak di luar sana, di acara Asoka yang mereka semangat buat, Nah, ayo kita menanam gitu. nah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Ah, Masya Allah. ya saya ini ya, saya sama istri. Tadi aku bilang kan ini tuh kayak Zahra itu memfilmkan buku ini. Seperti memfilmkan buku ini gitu ya, dalam kondisi nyata, dan itu sangat memotivasi kami. Ini secara pribadi saya dan istri itu berterima kasih karena Zahra menjadi satu role model bagi kami, terutama saya menjelang usia 40 tahun ini ya. Ini kan renew or marriage ya, memperbaharui pernikahan kami ya, diantaranya kami merencanakan itu ngobrol gitu lebih banyak melalui kebun biar waras gitu loh, biar waras gitu, sehat jiwa dan fisik selaras gitu. Ben sehat itu ya, ben sehat lah gitu. Terima kasih, alhamdulillah. Teman-teman yang ingin lebih banyak tahu tentang waras berkebun, tentang bagaimana Kak Zahra itu melalui hari-harinya berbagi inspirasi, bisa follow Waras Berkebun ya, IG-nya Waras Berkebun. Iya. Juga ngelihat foto-foto bunga, pengalaman-pengalamannya dari Zahra di sorotan-sorotannya Zahra Samarah gitu. Saya sangat menganjurkan teman-teman bisa bisa mendapatkan semangat sebenarnya, ngecas gitu ya, ngecas gitu. Iya, Dari ngecas. sisi yang ya, dari sisi yang berbeda gitu. Tidak ada target ya, tidak ada target, mengalir gitu loh. Tulus ya, tulus. Nah, Tulus. ketulusan ini yang saya melihat ada pada presentasi Zahra kemarin. Ketulusan ini, Masya Allah, luar biasa. Begitu. Alhamdulillah, senang banget bisa berbagi, setidaknya ya bisa bermanfaat untuk sekitar, Pak. Alhamdulillah. Begitu Zahra. Terima kasih. Selamat beraktivitas, dan kepada teman-teman, sampai jumpa lagi di What the Book Said. Apa kata buku di episode berikutnya. Terima kasih Zahra. Terima kasih banyak Pak Arif atas waktu hari ini. Oke. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak Arif. Ya, sama-sama. Saya akhiri ya. Oke.